Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia Putri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan rangkaian peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berisi peraturan-peraturan tertentu yang bersifat memaksa dan mengikat orang-orang tertentu. Undang-undang dibagi menjadi dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Undang-undang secara luas adalah semua peraturan perundang-undangan yang ada di satu negara. Sedangkan secara sempit, undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu undang-undang yang ada di Indonesia yaitu yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan tata cara hidup bermasyarakat dan berbangsa yang sudah ada sejak lama. Hukum ini menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berpikir dan bersikap dalam menjalani berbagai hal di kehidupan. Hukum ini menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan dijadikan sebagai hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu atau tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak tercantum atau tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum hidup atau hukum berjalan dan dipatuhi oleh masyarakat atau adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konversi. Contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat atau hukum yang tidak tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi telah tertanam dan dipatuhi oleh masyarakat atau daerah tertentu atau adat tertentu yang sudah menjadi tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi merupakan peraturan-peraturan hakim terdahulu yang dijadikan untuk memutuskan suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim-hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Hukum jurisprudensi terbagi menjadi 4, yaitu hukum jurisprudensi tetap, hukum jurisprudensi tidak tetap, hukum jurisprudensi semi yuridis, dan hukum jurisprudensi administratif. Yang kelima yaitu hukum traktat. Hukum traktat merupakan perjanjian internasional antar negara yang tinggi hukumnya dan traktat harus diratifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang di masing-masing negara sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang terakhir yaitu hukum doktrin. Hukum doktrin merupakan pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataannya pun diterima oleh semua pihak. Yang kedua yaitu lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu pertama Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi polisi adalah salah satu fungsi dari pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas kepolisian yang pertama yaitu melakukan pengaturan, pengawalan, penjagaan, patroli, dan kegiatan masyarakat serta pemerintahan sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga yaitu turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan keamanan dan jaminan keamanan umum,
melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk setiap semua kasus tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua yaitu jaksa. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga ada hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar tercipta peradilan yang sederhana. Yang keempat ada advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Fungsi advokat atau pengacara adalah membantu memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang mencari keadilan. Yang terakhir ada panitera. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksanaan di bagian teknis pengadilan negeri Stabat. Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.